Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran teknologi dasar otomotif. Masih di materi kesehatan dan keselamatan kerja. Kita masuk di submateri kontrol kontaminan atau kontaminan kontrol. Materi ini sangat penting karena nanti berkaitan dengan umur dari suatu unit alat berat. Mari kita masuk dalam materi kontaminan kontrol. Apa saja yang dipelajari di dalam materi kontaminan kontrol? Yang pertama adalah pengertian dari kontaminan. Yang kedua adalah pengertian dari kontaminan kontrol. Yang ketiga adalah latar belakang kontaminan kontrol. Yang keempat adalah jenis-jenis kontaminan. Yang kelima adalah sumber kontaminan. Dan yang keenam terakhir adalah dampak kontaminan. Mari kita masuk dalam pengertian kontaminan. Pengertian kontaminan. Kontaminan merupakan berbagai macam material asing di dalam sistem yang bukan merupakan bagian dari sistem tersebut, yang dapat mengakibatkan keausan dini, bahkan kerusakan. Kontaminan merupakan musuh utama sistem alat berat, terutama pada engine, pada sistem hidrolik, dan transmisi. Jadi, dari pengertian kontaminan ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa kontaminan merupakan material asing yang bukan merupakan bagian dari sistem. Yang kedua, kontaminan merupakan musuh utama di dalam sistem alat berat, terutama yang berkaitan dengan oli, baik itu pada engine, hidrolik, atau transmisi. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan keausan dini, bahkan kerusakan. Pengertian contamination control. Contamination control atau kontrol kontaminan merupakan program pengontrolan masuknya kontaminan ke sistem yang harus dimengerti, disadari, dan diterapkan baik oleh dealer, oleh factory, dan customer untuk menjaga agar produk tetap mempunyai ketangguhan dan dapat menghasilkan nilai tambah dan keuntungan sebesar-besarnya bagi pengguna. Jadi, contaminant control itu adalah sebuah program. Apa isinya? Yaitu mengontrol masuknya kontaminan ke dalam sistem yang harus dipahami, dimengerti, dan diterapkan oleh siapa saja. Yang pertama oleh dealer, yang kedua oleh pabrik, yang ketiga adalah oleh customer. Efeknya apa? Supaya produk tetap mempunyai ketangguhan dan menghasilkan nilai tambah. Dan benefit terakhirnya apa? Adalah keuntungan sebesar-besarnya bagi pengguna. Jadi, kontaminan kontrol adalah suatu hal yang wajib ada dan harus diterapkan. Kita bicara latar belakang contamination control. Pertama, dari sisi customer. Pada umumnya, customer membutuhkan power mesin lebih besar. Daya yang diaplikasikan untuk kerja lebih tinggi dan waktu siklus atau cycle time lebih cepat. Customer mengharapkan sesuatu yang lebih dari peralatan sesuai dengan kenaikan cost dan bisnis yang lebih kompetitif. Maka, peralatan harus memberikan performa yang bagus agar dapat seproduktif mungkin. Yang kedua, dari sisi tren industri. Tren industri menyebabkan produsen mulai menggunakan sistem mesin yang lebih canggih, termasuk elektrohidrolik, sistem bertekanan tinggi,
dan clearance yang lebih rapat. Yang ketiga, fluida lebih sensitif terhadap kontaminan. Penggunaan sistem yang canggih seperti elektrohidrolik, clearance yang rapat, dan pressure yang tinggi menyebabkan fluida dan komponen lainnya lebih sensitif terhadap kontaminan. Umur fluida dan komponen akan lebih pendek jika kontaminan masuk ke dalam sistem. Karena pressure yang dibutuhkan tinggi, maka diperlukan filter yang baik untuk menyaring kontaminan. Jenis-jenis kontaminan. Secara garis besar, kontaminan terdiri dari dua golongan. Golongan pertama adalah kontaminan yang berupa particulate atau partikel. Yang kedua adalah golongan kontaminan yang berupa chemical atau kimiawi. Partikel bisa terdiri dari pertama adalah kotoran, kedua partikel bekas proses, yang ketiga partikel pengelasan, yang keempat partikel cat, yang kelima partikel serpihan atau lembaran plastik, yang keenam partikel akibat keausan logam, yang ketujuh partikel debu rokok, yang kedelapan partikel gemuk atau grease, yang kesembilan partikel material yang timbul dari oksidasi oli, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari golongan kimiawi, maka di sini jenis kontaminan ada tiga. Yang pertama adalah heat atau panas, yang kedua adalah water atau air, dan yang ketiga adalah air atau udara. Itu adalah jenis-jenis kontaminan yang ada di sekitar kita. Jenis kontaminan berdasarkan ukurannya itu ada dua. Yang pertama adalah 40 mikron atau yang lebih besar. Yang kedua adalah lebih kecil dari 40 mikron. Jenis di samping merupakan jenis-jenis kontaminan berdasarkan ukurannya. Jenis kontaminan yang masih bisa dilihat oleh mata yaitu sekitar 40 mikron. Misalnya adalah weld splatter, sisa pengelasan, shot blast, sisa penyemprotan, sandblasting, kemudian paint chip atau cat yang mengelupas, mesin chip atau sisa permesinan, dust on TV atau debu, dan jenis kontaminan yang tidak bisa dilihat oleh mata yaitu di bawah 40 mikron. Misalnya logam yang aus, silika, serbuk batu bara, debu, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis kontaminan berdasarkan ukurannya. Kalau kita bandingkan clearance dari suatu komponen alat berat, ternyata berukuran antara 2 sampai 30 mikron. Clearance adalah jarak atau kerapatan di antara dua komponen. Misalkan antara rumah dengan pistonnya. Maka itu di antara dua komponen tersebut itu namanya clearance. Clearance ini begitu kecil apabila dibandingkan dengan ukuran rambut manusia yang berukuran 80 mikron. Dan clearance sebesar ini cenderung tidak terlihat karena kemampuan mata manusia untuk melihat hanya terbatas hingga 40 mikron. 1 mikron sama dengan 1/1000 meter. Jadi, kalau kita gambarkan secara umum,
100 mikron itu sama dengan sebutir garam meja. 80 mikron itu adalah diameter rambut manusia. Jadi clearance dibandingkan dengan rambut saja masih jauh lebih kecil daripada clearance. Efek kontaminan. Pada gambar bagian di samping akan memperlihatkan umur pemakaian komponen dengan kontaminan. Suatu perusahaan pembuat pompa melakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari kontaminasi pada usia pompa. Grafik menunjukkan beberapa informasi yang menarik mengenai kontaminasi. ISO code yang lebih besar akan memperpendek usia pompa. Pada gambar di samping kiri, ketika ISO code-nya adalah 21/17, maka umur pemakaiannya adalah 2500. Jika oli dijaga pada 18/15 atau di bawahnya, maka usia komponen akan meningkat drastis. Jadi semakin kecil nilai ISO code-nya, maka usia pemakaiannya juga semakin besar. Sumber-sumber kontaminan. Yang pertama, layout tempat perbaikan. Layout tempat perawatan dan perbaikan yang tidak tepat dapat mengakibatkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. 2. Proses pembuatan dan perakitan. Proses pembuatan komponen dan perakitan merupakan salah satu sumber masuknya kontaminan ke dalam sistem. Untuk mengetahui tingkat kebocoran setelah proses perakitan, faktori biasanya menambahkan semacam zat pewarna pada oli atau fluida lainnya, sehingga apabila unit telah dikirim ke customer, perlu dilakukan penggantian oli awal atau biasanya disebut initial oil change yang biasanya berkisar antara 50 sampai 250 jam tergantung dari petunjuk masing-masing OMM pada masing-masing unit. 3. Oli baru. Oli baru tidak dapat dianggap sudah sangat bersih karena kontaminan dapat masuk selama proses produksi atau penyimpanan. Pada gambar di samping terlihat oli baru dengan kotoran yang menempel di sekeliling drum, disertai dengan pompa tangan yang tidak dilengkapi dengan filter yang dapat menyaring kontaminan yang terdapat di dalam oli. Kondisi seperti ini sangat memudahkan masuknya kontaminan ke dalam sistem dan akan mempercepat proses keausan komponen. 4. Kondisi daerah beroperasi. Kondisi daerah operasi yang tidak bisa dihindari selalu berhubungan dengan kotoran dan debu memungkinkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pengecekan kebocoran, baik itu oli, udara, atau air. Misalkan pada silinder wiper seal yang terletak pada silinder hidrolik akan menjadi sumber kontaminan jika terdapat kebocoran, atau pada reservoir vent port atau lubang pernapasan pada tangki. Jika tidak tertutup, maka kontaminan akan masuk ke dalam sistem. Atau kualitas maintenance yang buruk, yaitu prosedur perawatan yang salah akan menjadi sumber kontaminan bagi sistem. Ku tahu engkau menunggu
Yang kelima, proses maintenance dan service. Proses maintenance dan service yang mengakibatkan faktor kebersihan dan dilakukan di tempat yang tidak sesuai dapat menimbulkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. Yang keenam, dari dalam sistem tersebut. Kontaminan dapat timbul di dalam sistem itu sendiri karena adanya gesekan dari komponen yang bergerak saat mesin beroperasi. Dampak kontaminan. Pertama, pendeknya umur komponen dan fluida. Semakin cepatnya masa penggantian oli. 2. Menurunkan produktivitas alat. Contohnya, operasi yang tidak handal atau performa yang lambat. 3. Dapat menimbulkan kerusakan yang parah, sehingga downtime dan biaya perbaikan menjadi tinggi. Contohnya adalah erratic steering dan silinder drift. Yang keempat, meningkatnya biaya waranti. Yang kelima, meningkatnya redo job. Yang keempat, terjadinya problem yang berulang-ulang dan meningkatkan jumlah kerusakan. Yang ketujuh, menurunkan kepercayaan customer yang akan berdampak hilangnya proses penjualan. Demikian materi kontaminan kontrol. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.